Andai muka bumi ini sudah tiada lagi ulama salihin, sudah tidak ada lagi penyeimbang di muka bumi, maka hancur leburlah muka bumi ini karena jauh dari pemahaman agama. Mbah Hamid Pasuruan, orang soleh, ulama, terkenal karomahnya, kewaliannya, ketika didatangi ulama soleh lagi, beliau nggak pakai sandal. Jangan. Nggak pakai sendal. Hormatin ulama, beliau ulama, hormatin ulama lagi. Nanti kira aulia tanzil rahmah, seorang yang menceritakan sejarah wali turun rahmah kesakinahan ke tempat. Andai muka bumi ini sudah tiada lagi ulama salihin, sudah tidak ada lagi penyeimbang di muka bumi, maka hancur leburlah muka bumi ini karena jauh dari pemahaman agama. Maka Syekh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari beliau mengatakan dalam muqaddimah kitab beliau, Alhamdulillahillazi arsadna ila ta'atihi, segala puji bagi Allah yang membimbingku dan kalian dalam bimbingan Rabbul Jalil Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillahillazi hadana al-Islam wal iman, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan aku hidayah dan iman, yang telah memilih kita dari ketiadaan menjadi keberadaan, dari tiada iman menjadi iman. Siapa yang memilih kita? Allah. Siapa yang menakdirkan kita hidup? Allah. Kita tidak pernah memilih ingin menjadi umat siapa, namun kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung dan sungguh beruntung. Namun memegang keimanan ini di akhir zaman laksana memegang bara api. Syaitan dari langit dan bumi, syaitan yang bertebaran di muka bumi ini senantiasa ingin menjauhi manusia dari para ulama salihin. Maka dibisikilah ke telinga-telinga manusia untuk membenci para ulama salihin. Maka dibisikilah ke telinga orang-orang yang memiliki syahwat keburukan, sehingga apa? Sehingga jauh dari kaum salihin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi siapa yang menakdirkan kita malam hari ini di dalam perkumpulan khusyuk Allah, di dalam perkumpulan mengkaji ilmunya Nabi, ilmunya Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih kita. Ada yang cenderung akan dunia, ada yang cenderung akan akhirat. Malam hari ini Allah buat kecenderungan kita dalam urusan abadi akhirat. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad min Allah illa bu'da." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang bertambah ilmu pengetahuannya sedang tidak bertambah hidayahnya, maka ia hanya akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa seorang yang bertambah ilmunya sedangkan tidak bertambah hidayahnya, maka ia hanya akan bertambah jauh dari Allah. Barang siapa seseorang yang bertambah ilmunya sedang tidak bertambah hidayahnya, maka ia hanya bertambah jauh dari Allah. Ba'idun min Allah wa ba'idun min ar-rasul wa ba'idun min al-ulama as-salihin. Siapa saja yang bertambah ilmunya tidak bertambah hidayahnya atau amalannya, maka ia hanya bertambah jauh dari Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Coba bayangkan, itu kita atau siapa? Insya Allah itu bukan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Coba kita buka Al-Quranul Karim, surat Hud ayat 113.
Coba kita buka surat Hud ayat 113. Yang punya handphone buka, jangan cuma buat maksiat aja, coba pakai buat taat agar handphone itu memicu kalian semangat untuk ibadah kepada Allah. Coba buka Al-Quran surat Hud. Handphone kalian sering pakai untuk melihat wanita tanpa busana, kalian melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekarang kalian buka untuk melihat Al-Quran, insya Allah bersih handphone kalian dari hal negatif. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Buka surat Hud ayat 113. Yang gak punya Al-Quran di handphone, tinggal di download di Play Store. Download Al-Quran. Di samping kalian baca Al-Quran, kalian bisa tadabbur makna, baca maknanya yang ada di mushaf, di Al-Quran cetakan dan di Al-Quran handphone, kalian bisa samakan. Kalau tidak paham, tanya sama ulama, jangan mengartikan sendiri, karena bisa tambah jauh dari Allah, bisa pembimbing diri kalian adalah syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Karena ada di akhir zaman, ya, tidak paham agama, tidak mengerti agama, tidak banyak hafalan Al-Quran, tidak banyak hafalan hadis, lalu memaknakan sesuatu dengan nafsu. Akhirnya apa? Akhirnya jadi jauh dari Allah, dekat ke laknat Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini sudah marak di akhir zaman ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Coba buka Al-Quran surat Hud ayat 113. Ayat 113. Sudah dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsurun. Al-ayah. Wallahu a'lam bil haqiqatil muradi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat 113 yang maknanya wallahu a'lam bil haqiqatil muradi. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kamu tidak akan pernah diberi pertolongan. Al-ayah. Wallahu a'lam bil haqiqatil muradi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui hakikat makna ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun." Yang maknanya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Begitu mulianya Rabbul Jalil Allah Jalla wa Ala, begitu maha pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak diperkenankan untuk bersama-sama orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Orang yang tidak pernah mau mengingatkan kita akan sholat, orang yang tidak pernah mau mengingatkan kita untuk hadir majelis ilmu. Dibiarkan saja kita seperti itu. Dibiarkan saja kita bergelimang dengan dunia, di kubangan dunia dan selalu dunia, pagi gelap pulang gelap, berangkat gelap pulang gelap, berangkat gelap pulang gelap.
sampai 40 tahun lamanya seperti itu, tak ada yang mau mengingatkan kita, orang tersebut adalah paling zalim terhadap diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Udah sholat belum? Enggak diingetin. Udah ngaji belum? Kalau ngingetin baru 1, 2, 3, 4, 5 kali, itu bukan ngingetin namanya. Karena mengingatkan itu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mengingatkan itu tidak cukup 100 kali, 200 kali, dan berkali-kali senantiasa mesti kita mengingatkan saudara-saudari kita. Maka begitu maha pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diizinkan kita untuk dekat terhadap orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Gak pernah mau mengingatkan kita akan kebaikan, tidak pernah mau mengingatkan kita akan kebaikan. Itu orang yang paling zalim sesungguhnya. Selalu mengajak kita lupa sama Allah, selalu melalaikan kita dari akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditegur oleh Allah di bumi, bukan ditegur oleh Allah di kubur. Banyak manusia yang ditegur oleh Allah di dalam kubur setelah ditegur oleh Allah di bumi. Teguran Allah di dalam kubur abadi, teguran Allah di muka bumi sementara. Maka kalian ingin ditegur di dalam tempat yang abadi atau ditegur oleh Allah di tempat yang sementara? Lebih indah ditegur oleh Allah di tempat sementara ketimbang ditegur oleh Allah di tempat yang abadi. Teguran Allah di tempat abadi, abadan ilal abad, selama-lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasalah kita mengawasi diri kita masing-masing. Sudahkah bertambah kebaikan kita atau malah bertambah keburukan kita? Wal'iyadu billah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjumpai ada seorang abid ahli ibadah. Namun dari golongan bangsa Nasr, atau bangsa Majusi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau melihat, memandangi rahib ini, ahli ibadah dari golongan Nasrani atau Majusi, bukan ahli ibadah dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abid atau disebut dengan rahib. Ini diterangkan di dalam kitab Tafsir Imam Ibn Katsir juz 8 halaman 385. Diterangkan dalam kitab Tafsir Ibn Katsir halaman 8 juz 8 halaman 385. Itu Sayyidina Umar melihat begitu lelahnya si rahib beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelah beribadah. Dia ibadah kata dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya orang yang tiada beriman kepada Allah itu ibadahnya bukan kepada Allah, tapi anggapan mereka, ibadahnya mereka kepada Allah, kepada Tuhan. Kan dalam Islam itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak ada Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kasihan yang lihat rahib ini, sampai beliau berujar. Sayyidina Umar itu berujar atau bicara dan menangis. Sayyidina Umar kan tahu sifatnya tegas. Siapa yang gak kenal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Setan aja lari lihat Sayyidina Umar. Setan. Ada orang yang paling seram di dunia itu melihat setan. Setan gak kabur, ditemenin sama setan. Orang yang paling seram di dunia siapa? Umpamanya ada preman gitu, jagoan, orang hebat, ditemenin sama setan. Tapi Sayyidina Umar melihat bayangannya dia kabur.
Kenapa Sayyidina Umar sampai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya beliau banyak menangis. Makanya kalau ada laki-laki ngaku kuat nggak pernah nangis, pembelek namanya. Ya, nggak pernah nangis. Ada laki-laki wagah serem nggak pernah nangis merenungi dosa, bahaya itu model kayak gitu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ada orang gagah perkasa, tapi dia sering menangis di keheningan malam. Ini sifat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan apabila rumah yang dalam usbu, dalam 1 minggu saja tidak ada tangisan rumah tersebut, maka perbaikilah rumah tersebut. Rumah tuh yang gak ada tangisan kekhusyuan, yang gak ada tangisan murattal baca Al-Quran, yang gak ada kekhusyuan, gak pernah sedih, perbaiki rumah. Bukan bangunannya, banyak orang rapihin bangunan, oh nyampe cakep, udah cakep dia tinggal mati. Dirapi-rapiin, dicat, dibagus-bagus, banyak, itu udah banyak. Banyak itu untuk hanya sebatas kebanggaan saja. Cuma dibilang wih loh, wih, udah. Hah? Benar gak? Kita punya mobil mewah umpamanya, motor mewah, paling bilang wih hebat, udah segitu doang. Benar gak? Bangga ada tinggi diri deh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita beramal, sholat, kita rajin zikir, kita rajin, terus hanya dibilang wih doang, rugi, rugi, sangat rugi sekali. Terus Sayyidina Umar nangis, beliau melihat Israel ahli ibadah ini nangis. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, zakartu qaulu ta'ala, aku teringat akan firman Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabih, aku teringat akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam tafsir Imam Ibn Katsir juz 8 halaman 385. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3 sampai 4, yang mana dalam kitab tafsir Ibn Katsir juz 8 halaman 385. Allah berfirman, kata Sayyidina Umar, zakartu qaulu ta'ala azza wa jalla fi kitabih, aku teringat akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mengalir air mataku ini. Karena apa? Allah berfirman, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, rajin beramal lagi kepayahan, rajin ibadah lelah semangat benar ibadahnya, tasla naran hamiyah, namun memasuki api neraka yang sangat panas. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini ayat bukan hanya untuk orang-orang Majusi, orang-orang Nasrani, melainkan ini ayat untuk umat Islam pula di akhir zaman. Banyak yang ibadah, banyak yang sholat, banyak yang membantu dakwah, tapi banyak ngegerutunya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau itu kita istighfar. Kalau itu bukan kita, mohon ampun kepada Allah agar Allah menguatkan keimanan kita, tidak ngegerutu dalam ibadah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di akhir zaman banyak ya Allah, ingin dipuji, ingin dihormati, ini sifat-sifat daripada sifat-sifat yang tercela. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengarahkan kita agar kita senantiasa mengikuti arahan jalan-jalan ibadah kita agar senantiasa terarah. Bagaimana? Agar senantiasa ibadah kita terarah bagaimana? Jangan pernah bosan telinga kita mendengar nasihat dan mengamalkan nasihat. Kalau sudah bosan mendengar nasihat, celakalah kita. Karena banyak orang zaman sekarang nggak mau dengar nasihat, nggak mau dinasihatin, maunya benar sendiri aja, mau cara dia aja. Ulama dia salah-salahnya, hebat sendiri dirinya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ini kisah nyata. Ada seorang wali Allah, ada seorang wali
wali Allah. Tahu wali Allah? Wali Allah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh. Siapa namanya? Syekh Abdul Hamid, atau di Pasuruan disebut Mbah Hamid Pasuruan. Itu Mbah Hamid Pasuruan, jangan tanya karomahnya, banyak karomahnya. Karomahnya artinya kemuliaan beliau yang dianugerahi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbah Hamid Pasuruan satu waktu didatangi oleh Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih. Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih malam didatangi ulama ahli hadis. Di Indonesia ada ulama ahli hadis itu di Malang. Habib Abdul Qadir Balfaqih, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih Malang, pimpinan pondok pesantren Darul Hadis Malang. Itu beliau sahabatan dengan Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Muhaddis. Kalau depannya ada kalimat Al-Muhaddis, berarti itu Sahih Bukhari sudah di kepala mereka. Makanya belum dengar kita di Indonesia ada Al-Muhaddis lagi. Banyak sebetulnya, cuma ditutupi keilmuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu para kekasih Allah itu ditampakkan oleh Allah. Kalau saat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar jauh dari fitnah. Karena apa? Karena di akhir zaman banyak orang bodoh mengaku pintar. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Gemar menghina ulama. Di akhir zaman ini gemar bikin provokasi. Sampai banyak ulama-ulama saleh terfitnah, tertuduh, teraniaya. Yang akhirnya apa? Bukan menghancurkan ulama tersebut, justru akan menghancurkan ucapan-ucapan busuk dari mereka. Nauzubillah. Di berita sudah kita saksikan itu banyak terjadi. Banyak yang mati bahkan. Bukan 1, 2 ya, Bu, yang lihat itu 1, 2, 3, 4 semuanya mati. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Pertama, diambil sedikit nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat makan, nikmat minum diambil. Akhirnya apa? Akhirnya hartanya sedikit. Hartanya umpamanya sahamnya perusahaannya sedikit. Sakit sampai mati. Nauzubillah. Bahkan yang terparah lagi karena dia terlalu parah menghina, memfitnah para ulama salihin, itu sampai pas mau dikuburin itu angin seperti angin puting menghempas apa itu tempat penutup pekuburan. Dulu itu viral ya teman, ada. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Seperti itu keadaannya. Kita boleh menghina, nggak boleh menghina. Ini ambil ibrah dari setiap sejarah, dari setiap fenomena, dari setiap keadaan, agar bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ucapanmu itu keluar dari apa? Dari hatimu. Ucapan burukmu keluar dari hatimu yang buruk pula. Karena apa? Karena suatu wadah tidak akan mengeluarkan sesuatu melainkan dari isinya. Sesuatu wadah tidak akan mengeluarkan sesuatu melainkan dari isinya. Maka ketika yang kau keluarkan susu, berarti di hatimu jernih seperti susu, indah seperti susu. Ketika yang kau keluarkan racun, maka di hatimu pun penuh dengan racun. Ini Mbah Hamid Pasuruan, orang soleh, ulama, terkenal karomahnya, kewaliannya. Ketika didatangi ulama soleh lagi, beliau nggak pakai sandal. Jangan kaki, nggak pakai sendal. Hormatin ulama, beliau ulama, hormatin ulama lagi. Ini kadang-kadang kita bukan ulama, udah kayak hebat banget, udah kayak ulama kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mbah Hamid Pasuruan, ya Allah, kalau ke Pasuruan ngomong aja Mbah Hamid sampai mau naik taksi, naik bis, naik ojek, jalan kaki, di mana Mbah Hamid mau di sana? Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita lagi ceritain wali. Man dzikra al-awliya tanzil rahmah.
seorang yang menceritakan sejarah wali turun rahmat, kesakinahan, ketentraman di batinnya karena timbul cinta. Tidaklah seorang menceritakan melainkan di hatinya ada cinta. Ketika engkau menceritakan kebaikan terhadap sesuatu, di hatimu penuh cinta padanya. Ketika kau menceritakan keburukan terhadap sesuatu, berarti kau penuh benci kepadanya sehingga musnah dan hancurlah dirimu. Maka biasakanlah berkata-kata yang indah, yang baik. Ini Mbah Hamid Pasuruan, Masya Allah, Tabarakallah, ya, jalan kaki. Ketika itu ditanya oleh muridnya, Mbah, panjenengan jalan kaki tanpa alas, Mbah nih jalan kaki nggak pakai sendal, kenapa Mbah? Murid-muridnya ini, muridnya bukan 1, 2, 3, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan. Masya Allah, Tabarakallah. Ya kalau punya cerita kelebihan, datang aja ke Pasuruan. Datang aja ke Pasuruan. Itu beliau jawab, Mbah, aku nih comberan. Aku ini adalah comberan. Aku ingin menemui lautan. Maka selayaknya aku buru-buru menghormati lautan, karena comberan, air comberan kalau sudah bertemu dengan air lautan bersih air comberan. Ada enggak air lautan yang tidak bisa dipakai wudhu? Ada enggak? Sungai Nil umpamanya, Sungai Efrat umpamanya, atau lautan di Asia Pasifik, suci enggak? Lautan banyak ikan yang mati, banyak binatang yang mati, tapi sifatnya masuk, air dari gunung masuk, air dari lembah katakanlah masuk, itu airnya tetap asin, masih bisa dipakai untuk wudhu. Ini mengandung falsafah kehidupan. Mbah Hamid Pasuruan ini ingin mengajarkan para murid-muridnya secara tidak langsung agar apa? Agar ta'zim, patuh, hormat terhadap hal-hal yang berupa kebaikan. Kita ini comberan, tahu comberan kotor, diri kita kotor. Ketika ada ulama salihin, jangan berkata yang aneh-aneh kau, karena akan rusak dan hancur dirimu dengan sendirinya. Masya Allah, Tabarakallah. Ini sifat yang membuat nangis para murid-murid beliau. Kenapa? Karena begitu besar cara menata hati si Mbah Hamid Pasuruan. Masya Allah. Nanti kalau dia ke Pasuruan bisa nangis waktu dia ke makamnya, karena ada ketentraman, kesejukan. Ini ulama-ulama yang dalam kecintaannya kepada Rasulullah, yang dalam kecintaannya kepada Rasulullah. Orang kalau udah dalam kecintaannya kepada Rasulullah, jasad beliau sudah tidak ada, tapi aura positif dari dalam makbarah beliau, kuburan beliau memancar dan bisa menjangkau hati-hati manusia yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba makam para kekasih Allah. Ada orang dagang laku di situ? Ada nggak? Dagang mie ayam laku, dagang ketoprak laku, dagang gorengan laku. Coba wafatnya aja bisa membawa keberkahan bagi sekitar. Lambat luar batang, gorengan, tukang pecel ayam, wah semuanya makanan di situ laku semua. Orang bersejarah pada dia situ makan di situ, membawa keberkahan. Hidupnya membawa berkah, kewafatannya pun membawa keberkahan. Maka ambil iktibar dari kisah ini agar kita senantiasa sungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam menjalankan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Karena semuanya yang memiliki ikatan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimuliakanlah dirinya, dan dimuliakanlah dirinya. Itu bentuk penjiwaan. Kalau kita ibadah nggak ada penjiwaannya, bullshit. Bahasa Indonesia apa? Apa? Dusta ya, kata dusta, bohong. Penjiwaan, mahal penjiwaan itu.
Sholat umpamanya nggak bawa siwak, ya Allah, saya tidak diizinkan menjalankan satu sunnah sehingga saya terlupakan dengan sunnah ini. Masya Allah, penjiwaan. Nggak ada para kekasih Allah nggak punya penjiwaan di dalam ibadah, nggak ditemukan. Semua memiliki penjiwaan. Habis sholat isya, sholat witir, terus dia nggak sholat witir. Ya Allah, kebiasaan Sayyidina Abu Bakar saya lupakan. Ya Allah, Masya Allah. Lima enggak, berangkat kerja lupa bawa handphone tinggalan dulu. Udah kayak nggak pakai celana orang nggak bawa handphone itu, balik lagi. Zaman sekarang handphone sama siwak ente lebih mulia mana? Pasti handphone itu yang dipegang. Dia udah lupa bawa siwak, asal jangan handphone. Pakai minyak wangi, pakai hal-hal yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Ini kemuliaan, ini kemuliaan. Semua yang berkaitan dengan Nabi indah, nggak ada yang nggak indah. Hanya orang yang memiliki hati yang kotor memandang rendah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau melihat, jangan kita rendahkan sunnah Nabi, apapun itu. Sekali saja kita rendahkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkecil saja, apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahu jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Jawaban Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam adalah falaysa minni, falaysa minni, falaysa minni, falaysa minni. Barang siapa seseorang yang membenci sunnahku, falaysa minni, dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim, banyak hadis. Barang siapa seseorang yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Seram gak? Seram. Buya mah lebih seram ucapan Nabi ini ketimbang ketemu setan, raja setan, biang jin lagi ketemu. Lebih seram ucapan Nabi ini. Kenapa? Mau tahu seramnya apa? Rasulullah ancam, itu ancaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa seorang membenci sunnahku, bukan golonganku. Kalau kita nggak diakui nama pengusaha, nggak diakui nama penjabat, nggak diakui nama orang kaya, biasa. Jabatan mereka sementara, kekayaan mereka sementara. Tapi kalau udah nggak diakui sama Rasulullah, mau kemana ya? Mau kemana? Mau kemana? Emang ente mau kemana? Hidup, mati ujungnya. Ujungnya hidup apa kaya, tenar, sukses? Enggak, mati ujung hidup itu. Mati. Kalau sudah tahu ujung kehidupan mati, masih pengen hidup juga. Hidupnya lama gitu. Orang maksa diri pengen jadi anak muda saja, ternyata usia mendera dirinya. Dia percantik seperti apa, dia pertampan seperti apa kehidupannya, tetapi akan menua. Dan ujung kehidupan adalah kematian. Tidak akan pernah bisa berubah. Sudah sunnatullah, qadarullah. Tapi anehnya banyak manusia lupa sama itu, lalai akan itu. Akhirnya apa? Akhirnya syaitan selalu membisik ketika kamu masih muda, kamu masih kuat, kamu masih hebat. Terus seperti itu dibisiki sampai lupa, dia lupa. Ternyata usianya sudah semakin menua, tubuhnya sudah semakin lemah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan syaitan memanfaatkan itu agar semakin jauh dari Allah, agar semakin jauh dari Rasulullah, agar semakin jauh dari ulama salihin. Maka dihembuskan angin-angin fitnah di akhir zaman ini. Masya Allah, tabarakallah. Makanya jangan aneh kalau banyak ulama salihin di akhir zaman itu seperti itu, karena agar manusia jauh dari ulama seperti apa? Hembuskan perpecahan.
Jauhkan manusia dari ulama. Biang jin, raja jin, ponakan jin, cucunya jin, biangnya jin, keluarga besar syaitan, semuanya berusaha menjauhi manusia dari ulama salih. Agar apa? Agar jauh dari majelis ilmu. Kalau udah jauh, udah. Kalau sudah jauh, udah enak. Mereka untuk menghancur leburkan kita. Ya, makanya ini kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nih, sekarang kudu api, harus hati-hati jaga ibadah kita. Kenapa? Harus hati-hati, harus api menjaga ibadah kita. Iya, agar ibadah kita tidak terbakar oleh diri kita sendiri. Banyak ibadah kita bakar sendiri, tapi nggak sadar. Kita punya ibadah sholat, tadi habis sholat duha, tadi habis sedekah, tadi habis berbuat kebaikan. Tapi kita hancurkan sendiri secara tidak sadar. Kita bakar, kita musnahkan ibadah kita. Dengan apa? Sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat menghancurkan amal, kata Nabi SAW dalam hadis. Di antara lainnya apa? Di antaranya kita tidak pandai menjaga lisan kita. Makanya ini kata Nabi SAW, selamat manusia dari lisan dan hatinya. Kalau kita mau selamat di akhirnya, udah jangan banyak aneh-aneh, pikiran positif aja. Di berita lagi rame ulama begini, udah jangan, nggak mau tahu kan urusan ulama. Kalau urusan yang lain, anda mau tahu kan kalau ulama dikata kayak gini, anda nggak percaya, abadi selama-lamanya. Masya Allah, tabarakallah. Karena apa? Ketika kalian berbicara tanpa ilmu yang luas, justru akan menghancurkan amal ibadah kalian sendiri. Ini lagi ramai banyak tuh nanya, oh ini begini-begini, ulama begini-begini. Buya sengaja nggak sebut namanya. Kenapa? Karena kita ingin jauh dari apa? Dari fitnah akhir zaman. Kalau dia sebut namanya, nanti disangka Buya keberpihakan. Buya posisinya dakwah seperti Habibana Munzir Al-Musawa, tengah-tengah posisi Buya. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Ngeri di akhir zaman. Yang mana berbuat salah langsung buru-buru ditegakkan. Ini ada yang disiram air keras, ada yang malah itu gitu. Itu serem. Ada yang disiram air keras, ada yang dibunuh, ditangkap. Siapa kali itu begitu? Doain. Doa. Yang disebut namanya, nggak boleh dosa. Nggak pakai cerita, udah pada paham ente. Udah pada paham. Banyak ulama yang disalah-salahin gini, ya Allah ya, daging ulama itu beracun, tahu nggak? Daging ulama itu beracun. Kenapa? Wali Allah mengatakan daging ulama beracun. Ketika kau ghibah ulama, kau ghibah artinya kau makan bangkai ulama, kau makan bangkai saudara muslimmu, kau makan tuh bangkai beracun dan akan membunuh dirimu sendiri, menghancurkan dirimu sendiri, menjatuhkan derajat dunia dan akhiratmu diri sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena makomnya beda. Ya Allah, di akhir zaman kayaknya gampang banget ngehina ulama. Ya ada yang fitnah ulama, ngakunya saudaranya ulama, begini, pasti tangkap, nggak bisa baca kitab. Ya, ada tuh kayak gitu, lagi ramai seperti itu. Kalau di sini nggak ada orang-orang soleh semua. Amin ya Allah. Ya Rabbah, wajah-wajah ahli surga. Amin ya Allah. Ya Rabbah, amin ya kata, amin. Bilang ahli surga kagak mau, ntar dari neraka jangan ambil tangan. Ya tolong, masya Allah. Ahmad mah tolongin aneh. Masya Allah, tabarakallah. Enak kita di sini ada Ahmad baca sholawatan. Kalau ada apa minta tolong aja sama Ahmad. Ya. Berkah, masya Allah, tabarakallah. Seperti itu ya. Jadi di akhir zaman ini, di samping kita sholat, di samping kita ngaji, di samping kita banyak ibadah,
kosongkan hati kita dari pujian, dari ingin dipuji. Terus katakan di diri kita, saya belum melaksanakan banyak ibadah. Katakan di hati itu, Anda belum ibadah apa-apa. Ketika kita mengatakan di hati kita, saya belum banyak ibadah, akan memicu diri kita untuk memperbanyak ibadah. Itu kalimat ketawaduan. Jangan kau ditanya, ente udah, oh anak sering bantuin dakwah, anak. Masya Allah, asal anak-anak, repot, Pak anak-anak. Masya Allah, nggak boleh gitu. Timbulnya apa? Akan memicu nafsu kita, akan memicu keegoisan kita, akan memicu bentuk-bentuk keburukan dan bisikan-bisikan syaitan sehingga mempermecah belah silaturahmi. Paling pintar syaitan kalau di situ. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu dipecahin sama syaitan. Tahu syaitan mecah belah dia. Dibilang Sayyidina Utsman ini provokator pembunuhan Sayyidina Umar. Kebayang nggak kira-kira? Sayyidina Utsman sahabat sejati Sayyidina Umar. Disangka Sayyidina Umar dibunuh itu karena provokasinya Sayyidina Utsman. Timbul lagi fitnah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah disangka biang pembunuhan Sayyidina Utsman dari zaman dulu. Timbul kaum Khawarij namanya. Kaum Khawarij itu dulu setia sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Saking setianya itu, Sayyidina Ali salah langsung dihantam kesalahannya. Kata mereka ini salah nih Sayyidina Ali, harusnya begini, jadi hebatan dia jadi sama Sayyidina Ali. Masya Allah. Ini kalau pola pikir di akhir zaman seperti ini hancur udah umat, hancur. Makanya jangan pernah merasa sudah banyak ibadah. Ini tips akhir zaman agar kita selamat. Jangan pernah merasa banyak ibadah. Jangan pernah kita merasa bahwa kita ini sudah berbuat untuk ibadah, belum sudah berbuat untuk membantu dakwah atau yang lainnya. Jangan. Saya belum melakukan apapun dan saya berusaha untuk berbuat yang terbaik saja. Ini merupakan keindahan. Jaga. Yang rajin sholat, jaga sholatnya. Yang rajin puasa. Ketika kita mau ngomong orang, mau mangap, ya Allah, astagfirullah. Takut salah ngomong. Jadi tertata, jadi diarahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ngomong salah nggak jadi, mau ucap salah nggak jadi. Gitu. Masya Allah tabaraka. Itu dulu tuh ada wanita salehah. Di Polis itu ada wanita soleha. Itu orang Polis saja. Namanya Nyai Martuan Kasih namanya. Orang Polis. Masih keturunan, masih saudara-saudaraan sama Kiai Haji Mirun. Masih saudara kita juga orang Polis. Itu kalau ngomong itu semoga Tuhan kasih baik. Orang Betawi kan gitu ngomongnya. Semoga Allah kasih baik, Allah kasih ini. Dikit-dikit pokoknya bawanya nama Allah ya. Semoga Tuhan kasih ini, semoga Tuhan kasih terus. Maka disebutnya Neymar Tuhan kasih. Jadi kalau ngomong nggak ada buruknya, bawa nama Allahnya. Makanya ente kalau hidup mau baik bawa nama Allah semuanya. Contohnya nih, ente dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah, ada yang beliin sendal. Allah yang ngasih rezeki, masya Allah tabaraka. Alhamdulillah ya Allah kuat beristintar. Alhamdulillah berkah buat rezeki, berkah buat rezeki. Ini itu banggalah tuh berkah, masya Allah tabaraka. Berkah. Pokoknya bawa nama Allah dah. Yang dikit-dikit bawa, ini teman ada penjabat, penjabat. Dikit-dikit bawa nama penjabat, dikit-dikit bawa teman nama orang kaya. Enggak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitin Allah. Jadi setiap ucapan kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nama Allah. Kenapa lisan kita selalu terpenceng dari hal-hal yang positif menuju hal-hal negatif? Karena kita nggak bawa Allah. Karena kita nggak pernah bawa Allah di kehidupan kita. Padahal Allah senantiasa membawa kita dalam penciptaan. Allah membawa kita, mencintai kita, disebut nama kita jadi kun, jadilah bulan bin bulan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebut kita, memperhatikan kita, malaikat pun memperhatikan kita, nama kita disebut ketika catatan amal-amal kita dicatat, nama kita disebut.
bulan bulan hari ini alpa, baru ngaji lagi, pojokan tembok ke baju merah, ada itu gitu, baru ngaji lagi, berkah namanya disebut namanya, masya Allah, ada yang begitu ada, tahu yang merah mana, nggak banyak ya, masya Allah, ada yang begitu. Masih alhamdulillah disebut kebaikannya malaikat daripada yang buruk-buruk disebut malaikat. Ya, jadi bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dapat apapun bawa nama Allah. Ada yang ngasih aqua air, alhamdulillah ya Allah, ada yang ngasih air aqua. Tuh. Ya kan? Semua yang berkaitan dengan Allah pasti mulia. Allah muliai. Allah muliai. Mau naik motor baca bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ngegas, jangan langsung. Apa namanya tadi? Kita selah, habis selah gas dikit-dikit, angkat. Bawa nama Allah Subhanahu wa taala, karena nggak akan rugi orang yang senantiasa membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan rugi. Rugi itu orang yang nggak pernah bawa Allah Subhanahu wa taala. Rugi adalah orang yang nggak pernah bawa Allah dalam kehidupannya. Bisa, kalau kita anak pejabat, umpamanya anak jenderal, nggak bawa helm, tilang kita. Yang kita bawa nama siapa? Nama jenderal kita bawa, saudara kita. Nah Allah gharib, Allah maha dekat, lebih dekat. Bawa terus nama Allah, agar kita tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin aja, mau nggak ngaji, mau nggak sholat, dijamin aja, nggak pernah ada rasa dosa di hati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti itu bahaya kehidupan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa.